Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Familia Tani, sahabat Magidi dimanapun berada. Kali ini Magidi akan menjawab seseorang di sana yang bertanya bagaimana cara menanam anggur yang mudah, praktis atau gampang ya. Jadi di belakang ini Magidi punya dua tanaman anggur ya dalam planter bag ukuran 200 liter. Sengaja dibuat planter bag yang besar, dan cara menanam anggur yang mudah ya yang dipelajari dari teman-teman pengangguran dimanapun berada itu banyak ya. Yang Mahdi lebih mengambil kesimpulan-kesimpulan dan dari ilmu-ilmu atau pengalaman dari sahabat penanam anggur Mahdi, itu didapatkanlah hasil seperti ini. Ini usia 4 bulan tapi sudah panjang, tumbuh subur, sehat ya. Nah, yang pertama kuncinya sahabat family ya, yaitu tentang media tanam. Media tanam dan tempat tanam. Tempat tanam ada yang langsung di alam, ada yang di dalam planter bag atau dalam pot ya. Dan itu terserah ya, sebenarnya bebas. Dan Maili sekarang mencoba untuk di dalam planter bag dan pot ya, ada beberapa pot yang juga ditanam anggur. Di planter bag yang 2 liter ini sengaja Maili buat untuk supaya media tanam ini cukup lama untuk perakaran atau usia anggur tersebut, karena planter bag besar ini akan cukup lama untuk anggur ini bertahan hidup ya. Itu prediksi. Jadi kuncinya yang pertama adalah media tanam ya. Media tanam dalam penanaman anggur pasti semua orang akan bilang itu harus poros, gembur ya, sehat ya. Nah, membentuk, mohon maaf ya ada banyak kendaraan yang lewat di depan. Itu untuk syaratnya itu harus poros. Nah seperti ini. Tuh ini ya, ini sampai ke seperti ini ya. Ini belum disiram jadi kering. Tuh. Ya, poros. Seperti itu disenangi oleh akar anggur. Ya, media tanam yang digunakan mari meniru yang lain sama ya. Jadi itu tanah, sekam bekar, sekam mentah, kohe kambing, kapur pertanian atau dolomit. Kemudian mari ditambah dengan pasir dari kali ya. Karena kebetulan daerah Maidi ini tanah sedikit keras ya, atau tanahnya itu merah dan itu kurang mengandung pasir ya, sama sekali tidak ada pasir itu. Ukurannya perbandingannya sekam bakar 1, sekam mentah 1, tanah setengah, kohai kambing 1, dolomit secukupnya, kemudian pasir itu seperempatnya. Itu diaduk ya. Ukurnya kalau misal satu atau 2, 1 atau setengah itu terserah. Kalau menggunakan misalnya ember, jadi 1 ember sekam bakar, 1 ember sekam mentah, 1 ember kohe atau kotoran hewan baik kambing atau apapun, kemudian setengah ember tanah, seperempat pasir kali yang lembut, dan ditambah dolomit. Dolomit itu apa fungsinya? Kapur dolomit ini adalah untuk menetralkan tanah sahabat family ya, semuanya netral. Jadi tanah akan pH-nya akan netral dan itu sangat bagus untuk tanaman. Berapa netralnya itu 6,5. Ada pH meter ya. Silakan sahabat tani untuk membelinya untuk mengetahui apa tanahnya apa normal, sehat atau tidak asam, tidak terlalu asam, tidak terlalu basah ya. Itu netral. Itu yang pertama, itu kuncinya jadi media tanam. Jadi kalau media tanamnya salah udah ya. Yang kedua, tanaman anggur tidak senang yang namanya air tersimpan. Jadi kalau disiram itu air harus langsung lewat dan keluar lagi sebagian. Kalau misalnya itu nyiramnya bisa disesuaikan. Kalau banyak biasanya langsung lewat ya langsung. Tapi kalau kita mau menahan ya disesuaikan aja, itu dilihat nanti. Yang jelas tidak boleh menyimpan air terlalu lama ya. Jadi harus langsung air itu mengalir.
Kemudian yang kedua, tempat tanamnya harus ada ventilasi kalau di rumah, jendela, jadi harus pakai bolongan ya, di bawah, di pinggir ya. Nah, nanti mari diperlihatkan lah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bibit anggurnya. Bibitnya harus sehat ya. Ciri-ciri anggur sehat ya, kita tentu harus pandai memilih ya. Memilih yaitu biasanya batang bawahnya sehat, batang atasnya juga sehat. Jenis anggur apa itu sekarang banyak ya, tinggal COD lah ya, banyak di keranjang kuning. Tinggal Mang ini belum, kebetulan belum punya bibit ya, jadi silakan dimanapun sahabat Mang untuk membelinya. Dan juga sama itu COD ya. Nah, yang ditanam hari ini Madi ada 8 jenis anggur ya, jenis anggur impor, ya Mizina, apa, Transpirasi, ada Gospi, ada Nilai, terus ya macam ada 8 lah ya. Mungkin lupa lagi karena ini Madi juga baru pertama kali ya. Yang kedua, maaf, yang kedua ada anggur. Yang pertama sudah panen, tapi Madi percobaannya dengan tanam anggur lokal, tapi udah bisa dipanen ya. Nah, yang selanjutnya sahabat Mamali boleh mengatur pertumbuhan anggur ya, perawatannya diatur, termasuk pertumbuhannya diatur. Nanti di dalam istilah menanam anggur ada yang namanya cabang primer ya, cabang primer, ada cabang sekunder kalau sudah dibengkokkan ya, kemudian ada cabang tersier ya nanti. Nah, dibentuk ya, nanti sudah itu ada tunas air, itu bisa dibentuk cabang tersier. Jadi yang pertama adalah primer, yang dibelokkan itu sekunder, nanti di sekunder itu tumbuh cabang air, itu namanya tersier. Dan dari tersier itulah kita mulai nanti akan membuahkan anggur. Kalau ingin banyak tentu pelihara tersiernya yang banyak ya. Nah, tapi ada aturan tidak boleh terlalu panjang katanya. Jadi minimal sampai 15 tersier lah untuk satu batang. Maksimal. Tapi kalau misalnya dirasa itu sahabat family mau mencoba lebih ya silahkan ya. Karena itu bebas-bebas saja. Yang penting sahabat Madi tahu ya bahwa anggur yang kita tanam itu betul-betul sehat ya, sehat dan tumbuhannya pisgor ya, itu bagus itu. Nah itu ya yang dan selanjutnya, maaf ya saat ini adanya gangguan ini kendaraan. Selanjutnya itu mengarahkan pertumbuhan. Yang lebih penting itu adalah cara pemupukan. Cara pemupukan pohon anggur itu juga harus betul-betul tahu. Yang pertama, anggur tidak mau overdosis pupuk ya. Dan anggur pupuk yang bagus harus lengkap ya. Jadi unsur N-nya, fosfornya, kaliumnya, magnesium, sulfat dan sebagainya. Terus lengkap, dan pupuk itu banyak ya di pasaran. Tinggal untuk kimia itu tentunya. Untuk pupuk dasarnya itu tadi ada kohe ya. Nah, cara pemupukan itu yang memang dipraktekkan dan dipelajari dari penanaman anggur sahabat di luar sana, itu seminggu sekali dengan dosis takaran yang pas. Yang pasnya bagaimana? Yaitu untuk satu penter bag ini ya, itu cukup satu misi itu adalah 1 sendok NPK, mereknya macam-macam silahkan ya. Kalau mau biasa pakai ukuran NPK 1616 ya, atau pupuk NPK boleh, bebas lah ya. Kemudian ditambah dengan apa namanya, untuk awal pertumbuhan itu ditambah urea ya, ditambahkan kandungan ureanya. Tapi sebenarnya ada pupuk yang sudah diukur khusus ukuran ureanya lebih banyak, karena dalam pertumbuhan ini maksudnya. Kenapa urea diperbanyak? Ya untuk pertumbuhan dulu daun, batang dan daun terutama ya, supaya cepat. Nah, jadi itu dasarnya. Jadi namanya pupuk dasar lah. Jadi ada ukuran, misalnya ada 20 ukuran N-nya, ada 10 P-nya, ada 10, 20, 10, 10 atau lain sebagainya. Nah itu. Tapi memang ini kalau bisa begini, kalau yang mau dipraktekkan, 1 sendok makan urea, 1 sendok NPK 1616 ya. Jika diaduk di dalam ember yang ukuran 5 liter sampai 7 liter ya, 5 sampai 7 dikocek, disiramkan. Dan karena ini awal ya, awal pertumbuhan, yang 1 sendok itu tidak untuk satu batang ini, makanya ini agak ketakutan juga ya.
karena pernah pengalaman langsung dikocor satu sendok tadi untuk satu Panther bag. Itu seminggu sekali ternyata overdosis juga, akhirnya mati. Pernah ya pengalaman. Jadi yang tadi satu sendok dengan ukuran 7 liter air itu dipakai untuk dua counter bag ini. Jadi satu misalnya sekitar setengah sendok ya, irit ya untuk anggur. Nah, jadi jangan ingin cepat, oh apa besar dengan banyak pupuk, nggak salah itu ya, salah. Jadi sama seperti manusia, makan diatur. Jadi sesendok dua sendok dari bayi lah begitu kan, nanti udah besar lebih banyak gitu. Itu seperti itu. Dan sampai hari ini ya mohon maaf Maidi belum bisa memperlihatkan buah anggur ya, karena Maidi ini adalah percobaan yang kedua yang dipraktikkan dan ini sudah seperti ini. Percobaan pernah alhamdulillah berhasil, tapi anggur lokal ya. Maidi mencoba anggur lokal dan ini anggur luar negeri ya, tempelan ya. Nah itu saja dulu untuk kali ini video yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe, tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita dari channel Maidi ya, yaitu jangan lupa Idi Rapidi, channelnya @idirapidi, dan nanti kita berbagi pengalaman bagaimana cara menanam anggur selanjutnya. Nanti bagaimana cara pemeliharaan, misalnya pemberantas hama penyakitnya ya, nanti kita video-videonya jangan terlalu panjang ya, supaya sahabat banyak. Intinya yang pertama adalah bagaimana cara menanam dari awal dulu, nanti pemeliharaannya kita buat video selanjutnya ya, atau yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat pagi.